Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Hadiah Saputra dengan NIM 352410167 akan menjelaskan tentang analisis konsep depresiasi dalam ekonomi teknik yang berasal dari Journal Application of Depreciation, Net Present Value, and Internal Rate of Return in Engineering Project. Dan juga terdapat e-book yang saya cantumkan untuk referensi, yaitu Fundamentals of Engineering Economics 4th edition dari Chan S. Park. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah ekonomi teknik. Mungkin langsung saja ke dalam materinya, yaitu depresiasi. Apa sih depresiasi itu? Nah, depresiasi adalah penurunan nilai aset tetap karena pemakaian, usia, atau usangnya teknologi. Penurunan nilai ini disebabkan oleh penggunaan aset dalam kegiatan operasional, keausan fisik, perkembangan teknologi, atau faktor ekonomi lainnya. Dalam ekonomi teknik, depresiasi bukan hanya untuk pembukuan, tetapi menjadi faktor penting dalam apa saja? Dalam menilai biaya tahunan aset, menghitung arus kas bersih proyek, dan menentukan kelayakan investasi teknik. Nah, pengaruh depresiasi terhadap Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR membuatnya menjadi komponen vital dalam analisis ekonomi proyek. Nah, tujuan penelitian yang saya dapatkan dari jurnal yaitu antara lain adalah menganalisis pengaruh metode depresiasi terhadap evaluasi proyek teknik menggunakan NPV dan IRR. Mengidentifikasi hubungan antara metode penyusutan aset dan keputusan investasi dalam ekonomi teknik juga. Nah, dan juga untuk menekankan bahwa pemilihan metode depresiasi bukan hanya masalah akuntansi, tetapi juga keputusan ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai proyek itu sendiri dan juga keuntungannya bagi perusahaan dalam jangka panjang. Nah, di slide kali ini yaitu ada metode penelitian yang dilakukan. Metode penelitian dilakukan adalah pendekatan literatur dari 17 artikel ilmiah yaitu dari tahun 1961 sampai 2021. Analisis ini dilakukan dengan sintesis tematik yang mengelompokkan studi untuk membahas hubungan antara depresiasi, NPV, dan juga IRR. Nah, pendekatan literatur dipilih karena banyak penelitian sebelumnya yang membahas pengaruh depresiasi dalam konteks ekonomi teknik dengan fokus penelitian pada dampak depresiasi terhadap arus kas bersih atau cash flow dan pengembalian investasi, dan juga bagaimana perubahan metode depresiasi mempengaruhi nilai proyek itu sendiri. Nah, dari metode ini penulis memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pola penerapan depresiasi di berbagai industri nih. Nah, di slide kali ini yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi. Apa saja sih faktor-faktornya? Nah, besar depresiasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu dari harga perolehan aset, umur manfaatnya, dan juga nilai residunya. Harga perolehan mencakup seluruh biaya hingga aset yang siap digunakan. Umur manfaat menunjukkan lamanya aset dapat digunakan secara ekonomis. Nah, dan terakhir nilai residu adalah perkiraan nilai aset pada akhir masa penggunaannya atau masa manfaatnya. Nah, intensitas penggunaan dan kemajuan teknologi juga dapat mempercepat penurunan nilai aset. Seperti mudahnya yaitu kita membeli HP, kita membeli di tahun ini dengan harga sekian, mungkin dengan 3 atau sampai 5 tahun ke depan harganya menurun karena teknologi sudah maju dan juga banyak upgrade dari updatean HP-HP terbaru. Mungkin seperti itu. Untuk di slide kali ini yaitu ada hasil penelitian dari jurnal tersebut. Dan depresiasi memiliki 3 metode nih, dan setiap metode memberikan hasil ekonomi yang berbeda. Antara lain yaitu ada metode straight line, yaitu menghasilkan beban biaya tetap setiap tahun stabil untuk perencanaan jangka panjang. Yang kedua yaitu ada metode declining balance, yaitu mempercepat depresiasi di awal umur aset berguna untuk penghematan pajak jangka pendek. Dan yang terakhir ada metode sum of the years digit,
lebih realistis untuk aset yang nilai manfaatnya menurun cepat. Nah, dari sini depresiasi berpengaruh langsung pada NPV dan IRR karena mengubah arus kas setelah pajak. Maka dari itu, pemilihan metode depresiasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi investasi dan mempercepat pengembalian modalnya. Nah, kesimpulan penelitiannya yaitu depresiasi adalah komponen yang sangat penting dalam analisis ekonomi teknik. Perbedaan metode depresiasi menghasilkan perbedaan evaluasi ekonomi proyek. Kombinasi depresiasi dengan NPV dan IRR meningkatkan ketepatan analisis investasi, dan juga metode percepatan depresiasi sering digunakan untuk optimasi pajak dan arus kas awal proyek. Maka dari itu, depresiasi sangat perlu dipertimbangkan sejak awal perencanaan proyek, bukan hanya setelah aset dibeli. Nah, dengan begitu perusahaan bisa merancang strategi ke depannya untuk keuangan yang lebih efisien. Nah, dari kesimpulan itu saya mencantumkan relevansinya dalam dunia nyata, yaitu mungkin untuk di industri manufaktur, yaitu bisa menentukan umur ekonomis mesin-mesin yang ada agar efisiensi produksi tetap terjaga, tidak banyak trouble, tidak banyak stop line dan juga kerugian-kerugian lainnya. Nah, untuk di bidang konstruksi yaitu mengatur penggantian alat berat berdasarkan penyusunan nilai dan biaya perawatan. Mungkin memilih alat-alat berat yang memiliki umur yang masih baru, dan juga tahun pembuatannya yang masih di atas 2000-an. Nah, untuk di bidang pemerintahan yaitu untuk menghitung depresiasi aset publik untuk laporan keuangan negara. Nah, dari sini investor dan insinyur proyek harus menggunakan metode depresiasi untuk memprediksi pengembalian investasi dan penghematan pajak. Dengan memahami depresiasi, perusahaan dapat menyeimbangkan antara biaya awal investasi dan juga penghematan jangka panjang itu sendiri, sekaligus meningkatkan akurasi dalam laporan keuangannya dan juga evaluasi dalam suatu proyek atau proyeknya. Nah, saya simpulkan, ada kesimpulan akhir, yaitu depresiasi adalah menjadi alat penting dalam analisis ekonomi teknik yang memengaruhi keputusan investasi. Depresiasi juga bukan sekadar komponen akuntansi saja, tetapi faktor strategis dalam efisiensi ekonomi proyek dan juga keberlanjutan investasi jangka panjang. Karena setiap pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik aset dan strategi proyek itu ke depannya bagaimana. Konsep ini penting bagi insinyur, analisis keuangan, dan juga pengambil keputusan investasi teknik. Mungkin cukup sekian penjelasan materi atau analisis jurnal yang saya buat dalam slide PowerPoint ini. Untuk link jurnal sebagai referensi sudah saya cantumkan di sini, dan juga link ebook sebagai referensi sudah saya cantumkan. Mungkin nanti setelah video ini diupload dan dikirim di e-kampus akan saya cantumkan link YouTube-nya seperti ketentuan tugas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.